Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, di sini Ibu Guru akan bercerita. Adik-adik mau dengar ceritanya Bu Guru? Oke, kita lanjut ke ceritanya. Nah, cerita yang akan Bu Guru ceritakan yaitu tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam dan banjir yang besar. Nah, penasaran sama ceritanya? Oke, dengerin Bu Guru ya. Nah, pada zaman dahulu, setelah Nabi Idris alaihissalam wafat, banyak manusia mulai menyimpang dari ajaran tauhid Nabi Adam alaihissalam. Nah, namun masih terdapat beberapa orang yang taat. Siapa? Ayo, ada yang tahu? Nah, yakni Wat, Suwa, Yakut, Ya'uq, dan Nars. Namun setelah orang-orang soleh ini meninggal dunia, Iblis melihat kesempatan untuk menyesatkan manusia. Iblis pun menyamar menjadi seorang manusia biasa, datang kepada masyarakat dengan bisikan jahatnya. Aku melihat kalian kehilangan semangat beribadah. Bisik dari seorang iblis. Nah, mereka yang telah wafat adalah orang-orang soleh. Jika kita membuat patung-patung mereka, kita akan selalu ingat pada kebaikan mereka. Bukankah dengan demikian kita akan lebih bersemangat beribadah? Nah, mendengar perkataan itu, beberapa orang saling memandang dan mengangguk. Ya, mereka benar, orang yang baik dan beriman. Jika kita membuat patung mereka, kita bisa lebih termotivasi untuk berbuat baik seperti mereka, kata salah satu dari mereka dengan suara yang sangat bersemangat. Nah, akhirnya mereka pun setuju membuat patung-patung dari Wat, Suwa, Yakut, Ya'uq, dan Nars. Nah, sebagai pengingat akan dari kebaikan mereka, jadi dibuatlah patung-patung mereka seperti ini. Nah, hari demi hari pun patung-patung tersebut dipandang sebagai bentuk penghormatan dan penyemangat. Namun, waktu berlalu dan generasi demi generasi pun berganti. Lambat laun, generasi berikutnya mulai menganggap patung-patung tersebut bukan hanya sekedar penghormatan, akan tetapi sesuatu yang memiliki kekuatan. Mereka mulai datang untuk berdoa kepada patung-patung ini dan akhirnya mereka menyembahnya, melupakan Allah yang satu-satunya adalah Tuhan seluruh umat manusia. Nah, patung-patung ini akan melindungi kita dan memberikan keberkahan. Itu adalah kata dari mereka yang telah meyakini, penuh yakin akan patung-patung ini. Dengan demikian mereka pun tersesat dalam kesyirikan, menjauhkan diri dari Allah. Inilah awal mula kemusyrikan yang membuat banyak manusia melupakan Allah yang sebenarnya. Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam dengan sabar. Nabi Nuh mengajak umatnya untuk menyadari kekuasaan Allah dengan memperhatikan ciptaannya. Lalu berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, hanya Dia Tuhan yang patut disembah. Aku khawatir azab besar akan menimpa kalian." Namun
kaum Nabi Nuh mengejeknya. "Apa yang kau katakan, Nuh? Kau hanya manusia biasa, bukan malaikat." Dengan kata yang mengejek. Nabi Nuh tidak menyerah. Oke, Nabi Nuh tidak menyerah. "Wahai kaumku, aku tak meminta imbalan kalian. Aku hanya ingin menyelamatkan kalian dari azab Allah." Nah, pada saat itu, setelah 100 tahun berdakwah, hanya sedikit yang mau beriman. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera besar dari kayu. Apa bahtera besar itu? Akan membuat sebuah hasil yang besar untuk Nabi Nuh. Nah, pada saat Nabi Nuh dan pengikutnya membuat bahtera, yaitu memotong kayu dan memalu kayu, kaumnya kembali mengejeknya. "Lihat, Nuh membuat kapal di padang pasir, benar-benar gila." Nah, itu kata mereka yang tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh. Nah, tapi Nabi Nuh menjawabnya dengan sabar dan tegas. "Kalian akan melihat kebenaran saat peringatan Allah datang." Itu kata Nabi Nuh. Masih mau lanjut atau mau sudah lanjut? Oke. Bertahun-tahun Nabi Nuh dan pengikutnya membuat bahtera yang sangat besar, hingga hewan-hewan pun bisa masuk. Nah, yang dimaksud bahtera besar dari kayu-kayu itu ini. Nah, ini tuh kapalnya Nabi Nuh alaihissalam yang dibuat bersama kaum-kaumnya Nabi Nuh yang percaya kepada Nabi Nuh. Nah, di sini anaknya Nabi Nuh pun tidak percaya sama ayahnya. Nah, ini adalah bahtera yang dimaksud ibu guru tadi, yaitu kapal besar yang berada di atas bukit. Nah, terus kapal-kapal ini itu dibuat yang sangat besar agar supaya hewan-hewan bisa masuk ke dalamnya. Di antaranya ada hewan kucing dan ada hewan sapi dan masih banyak lagi hewan-hewan lainnya, Dek. Nah, setelah bahtera besar ini pun selesai, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa pasangan setiap makhluk dan para pengikutnya yang beriman kepada Nabi Nuh ke dalam kapal. Nah, jadi Nabi Nuh pun memerintahkan semua pengikut Nabi Nuh yang berpasang-pasangan, mulai dari manusia maupun hewan-hewan. Nabi Nuh pun memerintahkan semuanya untuk masuk ke dalam kapal. Nah, kenapa? Karena nanti akan ada badai yang sangat besar. Ketika hujan deras pun turun dan mata air pun mulai meluap, banjir besar terjadi. Nah, banjir besar terjadi. Di sini Nabi Nuh memanggil anaknya yang masih berada di luar. "Anakku, naiklah bersama kami. Jangan bersama orang-orang kafir." Namun, anaknya pun itu menjawab, "Ayah, aku akan berlindung ke gunung. Itu akan melindungiku dari banjir." Dengan tatapan sedih, Nabi Nuh pun kembali berkata, "Anakku, tidak ada yang bisa melindungi dari azab Allah kecuali Dia." Dengan tatapan sedih dan lirih. Namun bagaimanapun juga anaknya tidak mau ikut dengan Nabi Nuh untuk naik ke kapalnya. Setelah gelombang besar, hujan deras meluap, akhirnya terjadilah sebuah ombak besar, sebuah banjir besar.
gelombang yang amat besar memisahkan mereka dan anak Nabi Nuh tenggelam bersama kaum-kaum kafir. Nah, di sini tuh gambaran waktu banjir besar itu pun terjadi. Nah, setelah itu berhari-hari Allah menghentikan hujan dan bumi menyerap air. Bahtera Nabi Nuh akhirnya berlabuh di Bukit Judi. Akhirnya kapal Nabi Nuh itu selamat adik-adik dari gelombang besar ini. Jadi pengikutnya Nabi Nuh itu selamat, sedangkan orang-orang kafir dan anaknya Nabi Nuh itu tidak selamat karena tidak percaya sama Nabi Nuh alaihissalam. Jadi setelah itu kapalnya Nabi Nuh itu berhenti di Bukit Judi. Sampai saat ini kapalnya itu masih ada di sana. Ya, jadi ini adalah sebuah cerita yang akan mengedukasi adik-adik tentang Nabi Nuh, yang dimana Nabi Nuh itu tetap semangat untuk meyakinkan kaumnya agar supaya tetap taat dan beriman kepada Allah, bukan melainkan sama patung-patung seperti ini ya. Sudah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami. Kata-kata terakhir Nabi Nuh kepada seluruh kaumnya, seluruh umatnya. Oke, selesai sampai di sini dulu cerita dari Bu Guru hari ini. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Jangan bosan-bosan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.